Pemirsa, YouTuber, media, besok jam 3 sore kita ke sini. Ya. Siapa yang menerima, Pak? Pak Wakil Menteri. Wakil Menteri. Tolong Pak Wakil Menteri besok jangan menjawab kami dengan bahasa-bahasa diplomatis. Nggak butuh kami. Ya. Langsung masuk material. Ya, Gibran hanya punya rapor 2 tahun. Kok bisa disetarakan? Padahal syaratnya adalah 3 tahun. Ya, kalau dibuat dikatakan alasan termul, oh itu kan MDIS sudah S1. MDIS itu di universitas swasta yang di Singapura saja tidak punya hak untuk mengeluarkan ijazah, kata Profesor MTU itu, ya, Pak Zulfikar Amir. Ya, makanya mereka harus bekerja sama dengan Bradford, pakai kurikulum Bradford. Makanya ijazahnya Bradford. Ya. Kalau kita negara hukum harusnya tidak tunduk pada MDIS. Ya, MDIS itu cuma institusi swasta, nggak punya hak menerbitkan ijazah kok. Di Singapura aja nggak terkenal. Jadi 10 tahun kita dipimpin orang penipu gini. Sehingga ke depan anak penipu jadi wakil. Tidak punya rapor 3 tahun, hanya 2 tahun. Waktunya sekarang negara itu dipimpin oleh kejujuran. Ayo rakyat kita menggugat. Ya. Gibran ada ijazah nggak sih? Wah, warnanya warna partainya Pak Rohini. Ijazah apa? Kalau ijazah SMA nggak ada. Ada, pasti. Pasti itu. Ya. Jadi kita minta nggak nih Bang Rismon ijazahnya Gibran dari KPU. Seperti ijazah Jokowi kan bisa diminta dari KPU. Iyalah, harus lah. Apa yang lu minta nggak ada ijazahnya SMA? Oh gitu ya. Kalau ini partainya siapa ini warnanya? Nah, itu. Rakyat berhak mengetahui jejak pendidikan pemimpinnya. Ya. Tapi Jadi- pemimpin saya Prabowo, Jadi bukan biar Gibran. teman-teman tahu semua ya. Jadi barusan kami dapat pemberitahuan dari Humas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Muhammad Subhan yang tadi barusan ketemu dan menyampaikan ke Dr. Rismon, saya dan Mas Michael bahwa profesor yang menerima surat kami kemarin ya, itu hari ini posisinya katanya lagi ada di Bandung. Katanya. Dan awalnya akan siap menerima kami itu jam 16.30 sore ini. Karena kami pikir 16.30 itu sudah bukan jam kantor, maka kami minta untuk besok saja pada jam kantor. Jadi kami minta besok jam 10 untuk menerima kami atau kami tunggu jadwal yang lebih clear lagi. Jadi sekali lagi tadi barusan yang namanya Mas Subhan dari bukan Subhan Palal ya. Ini Subhan Muhammad Subhan yang sebagai Humas Kemendikbudrismen itu menyampaikan kabar itu. Ada tambahan, Bang Rismon? Tadi Ya, nah, kami minta jam-jam kantor lah, jam Ya. 10, jam 11. Oh, Mas Subhan. Bang, sampaikan di sini, Bang. Ada kabar? Insya Allah besok jam 3 sore bisa. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kok sore banget sih, Pak? Paginya ya beliau harus ke sarapan. Ya udah, Kemana? nggak apa-apa daripada sekarang jam besok jam 3 masih oke. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Pemirsa, YouTuber, media, besok jam 3 sore kita ke sini. Nah, Ya. Siapa yang menerima, Pak? Pak Wakil Menteri. ya. Wakil Menteri. Tolong Pak Wakil Menteri besok jangan menjawab kami dengan bahasa-bahasa diplomatis. Nggak butuh kami. Ya. Langsung masuk material. Ya, Gibran hanya punya rapor 2 tahun. Kok bisa disetarakan? Padahal syaratnya adalah 3 tahun. Langsung material. Oke, Ini- makasih Mas Subhan. Makasih. Bang Rismon ini pesan untuk siapa? Siapa? Udahlah. Untuk Gibran. Oh, Nah, Untuk Gibran ini. Ya, karena nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Malu-malu. Ya, kalau dibuat dikatakan alasan termul. Oh itu kan MDIS sudah S1. MDIS itu di universitas gak terkenal. universitas swasta yang di Singapura saja tidak punya hak untuk mengeluarkan ijazah, kata Profesor MTU itu, Ya, Pak Profesor Zulfikar. Zulfikar Amir. Ya, makanya mereka harus bekerja sama dengan Bradford, pakai kurikulum Bradford. Makanya ijazahnya Bradford. Ya. Kalau kita negara hukum harusnya tidak tunduk pada MDIS. iya. Ya,
MDAS itu cuma institusi swasta, nggak punya hak menerbitkan ijazah kok. Di Singapura aja nggak terkenal. Ya kita hukum kita ya hukum itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu yang kita pegang. Ya. Ada yang lucu, Mas. Jadi kata salah seorang termul ya, kalau kita menolak MBAS maka akan mengancam hubungan Indonesia Singapura. Lebay. Oke pemirsa, semua besok kita jam 3 sore. Jangan kendor. Nama yang akan menerima Profesor Atip Latiful Hidayat, SH LLM PhD jam 3 sore. Wakil Menteri ya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, sampai besok jam Itu 3 waktu sore. Indonesia Barat kan Pak? Hah? Waktu Indonesia Barat kan Waktu jam 3. Indonesia Barat. Wow, barat banget. Oke. Oke. Lawan terbol dengan data ya. Foto-foto. Ayo, dilanjutkan episode berikutnya besok jam 3 sore. Hari ini kita udah dijadwalkan kembali. Besok udah ada kepastian jam 3 sore. Oke. Kita diterima di kementerian ini. Sip. Oke, terima kasih. Oke. Semangat terus Bang. Mak jam 3 harus datang ya. Kalian harus berpikir begini, saya aja yang dari Bali G bisa datang. Masa yang di Jabodetabek nggak mau datang? Iya besok jam 3 sore di sini. Coba. Oke Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai besok ya Mas. Sampai besok. Ya. Ntar malam nggak ada. Syuting. Mas kalau syuting itu Mas tadi Mas, saya kasih DP-nya. Iya. Sip. Itu diungkapkan A sampai F itu. Betul. Setuju ya. Kasih ya. Kapan lagi ada di sini Pak Roy? Nanti malam. CNN. Ya. Itu Mas. Iya. Bang, buku Gibran ikut kan? Ikut nulis kan? Ikut ya? Iya. Jangan namanya nggak ikut. Tapi kalau bisa nulisnya orang banyak. Nggak apa-apa. Ada nanti yang mau kita ajak juga. Ya. Oke. Sip ya. Oke. Jangan ada yang mentah-mentah. Oke. Semalam saya. Bukan boleh nggak? Aku sama Bapak boleh nggak Pak? Jangan kedekatan. Oke. Ya. Pakai kameranya Udah. Makasih ya. Ya, Makasih ya Pak. Makasih. Yuk. Oke. Bang, mana fotonya? Oh. 3. Udah. Makasih. Oke, yuk, tutup aja. Pemirsa besok jam 3 sore ya diterima oleh Wakil Menteri. Saya nggak mau bahasa diplomatis. To the point, yes or no? Punya 3 raport atau enggak? Enggak. Ya punya ijazah SMA luar negeri atau enggak? Enggak, ya sudah putuskan. Yes or no? Or. Jangan besok or ya kan? Sama saya to the point. Tulisan ibu Bang, bagus nih Bang. Atur diri nggak bisa. Lulus SMA aja nggak bisa, apalagi atur negara. Oke, bye-bye. Bye-bye. Besok jam 3, Bang. Ya, mereka yang mau menerima. Berarti rada longgar kalau jam 3 kan mereka sebagian udah pada. Saya jam 1 udah nongkrong ya di kantin. Jam 1 saya sudah nongkrong besok di kantin. Ayo, ini punya siapa aja? Itu punya abang, itu punya abang. Itu boyok tuh. Sehat, Bang Ari, sehat. Alhamdulillah. Kemarin Pilek dikit. Yang mana? Yang mana? Oh, yang KIP. nyasar Saya jemput anak biasa. Kira-kira kalau ada ratusan orang dilantik begini, menterinya ada nggak di dalam? Ya wajib, ada wajib. Kalau yang melantik berarti yang melantik Gibran dong. Oh, Gibran. Nah, terima kasih kepada Pak Rismon, Pak Dokter, sebetulnya udah diketuk. Penelitian itu mantep banget. Tapi ini semuanya otaknya siapa? Jokowi. Masa waktu itu paling waktu mencalonkan nih wali kota, presiden. Pak, gimana Pak? Aku nggak punya ijazah katanya Gibran sama Pak Jokowi. Dan Jokowi bilang, ya gak usah takut toh aku aja palsu bisa lolos. Kamu kan gampang. Saya mau luruskan, maksudnya Pak Janes, Jokodok itu Joko Dokter Andes.
Kodok ini nyawa kodok, ikut Kodok. Oke, kita sekarang ayo masuk. Apa jawaban mereka? Ya. Apakah berani Pak Abdul Muti untuk menerima kita? Atau kalau enggak ya udahlah. Pulang aja, nggak usah jadi pejabat kalau nggak punya mental. Nanti kalau Pak Abdul Muti nggak mau ngejawab menerima kita, yakin saya Pak Prabowo akan ngejewer kupingnya nih. Aduh, gitu. Oke, ayo. Sekarang ini banyak menteri-menterinya Pak Prabowo dinilai bagus loh oleh masyarakat. Jangan sampai gara-gara satu nilai setitik bernama Ini, Pak. Abdul Muti Pakai dasi juga sama kayak ada.